Selamat pagi, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Hardi dan hari ini kami akan memimpin Puja Bakti. Puja Bakti pada hari ini akan dilaksanakan dengan pembacaan parita-parita suci dalam bahasa Pali. Marilah kita memulai Puja Bakti hari ini. Seluruh umat dipersilakan berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Syahir mengatakan, Bhagawan yang Maha Suci telah mencapai keterangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bhagawan. Sangga siswa Bhagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma dan Sangga, aku bersujud. Arahang Samma Sambuddho Bhagawan Buddham Bhagavantang
Supatipanno bhagavato sawaka sangho saganamami. Namo Sanggaya. Umat dipersilakan. Wandana. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna dan semua bodhisattva Maha Sattva. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Tisarana. Tiga perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhaṃ saranang gacchami. Dhammam saranang gacchami. Sangham saranang gacchami. Dutiyampi Buddhaṃ saranang gacchami. Dutiyampi Dhammam saranang gacchami.
mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Buddhanusati, Dhammanusati, Sanghanusati. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Demikian sesungguhnya Bhagawa, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sempurna pengetahuan serta tingkah lakunya, sempurna menempuh jalan, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, Buddha yang bangun, junjungan yang dimuliakan. Dharma telah dibabarkan sempurna oleh Bhagawa, berada sangat dekat, tidak dibatasi oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke arah pembebasan, dapat diselami oleh orang-orang bijaksana dalam batin masing-masing. Sangga siswa Bhagawa berperilaku baik, Sangga siswa Bhagawa berperilaku lurus, Sangga siswa Bhagawa berperilaku benar, Sangga siswa Bhagawa berperilaku patut. Mereka 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Bhagawa, patut dimuliakan dan menerima persembahan, patut disambut dengan ramah, patut menerima pemberian, patut dihormati, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Suga
purisa yukani ata purisa pugala esa bhagavato sawaka sanggo ahuneo bahuneo dakineo anjali karanio anutarang punya ketan lokasati. Meditasi. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang pada hari ini akan dibimbing oleh Pemimpin kebaktian. Kepada pemimpin kebaktian kami persilakan. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk dipandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras. Punggung tegak namun rileks, dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan membentuk sebuah lingkaran kecil. Dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak, hadirkan seulas senyuman kecil di wajah, sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah, atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Bernafas masuk. Saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar. Saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk. Mengikuti nafas keluar.
seluruh tubuhku. Saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku. Saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku. Saya bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku. Saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh. Melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita. Saya bernafas masuk. Merasakan bahagia. Saya bernafas keluar. Merasakan sukacita. Merasakan bahagia. Hadir pada saat ini. Saya bernafas masuk. Menikmati saat ini. Saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini. Menikmati saat ini.
Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata. Terima kasih pada pemimpin kebaktian yang telah membimbing meditasi hari ini. Dhamma Desana. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan pembabaran Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Upasaka Gunadarma Jimmy Hung. Beliau seorang wakil ketua Ekayana Peduli Wihara Ekayana Serpong. Kepada Upasaka Gunadarma Jimmy Hung kami persilakan. Selamat siang, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada hari ini tema kita adalah benarkah demikian ya. Nah ini mungkin itu ada tanda tanya kan. Jadi semua kita juga yang di sini itu apa yang benarkah demikian gitu loh. Nah mungkin sebelum kita memulai diskusi pada siang hari ini ya, saya mohon slide bisa tolong video. Nah, ini tema kita hari ini terinspirasi ya dari kebaktian minggu lalu. Nah, pada kebaktian minggu lalu itu ada satu pertanyaan dari Pak Alan kalau saya nggak salah. Pak Alan hari ini hadir di sini? Yang bertanya minggu lalu? Oh ada ya, oke. Nah ini silakan di play videonya. Nama budaya. Ya saya Alan, saya mau nanya Romo. Nama budaya. Ya saya Alan, saya mau nanya kalau kita kan sebagai minoritas kan pasti berhadapan dengan konflik-konflik ketuhanan di luar agama kita. Nah gimana cara menyikapinya? Kalau orang melihat kita sebagai Buddhis kan negatif aja gitu loh. Apalagi yang Romo bilang tadi Guru Gembul itu kan ngomong kalau Buddha itu nggak bertuhan. Nah, di salah satu podcastnya beliau. Nah, kalau menyikapi perbedaan seperti itu gimana ya Romo? Kita sebagai spiritualis di Buddhis. Thank you. Sepenggal ya video. Saya boleh lepas, mohon maaf ya saya lepas masker ya. Itu adalah sepenggal video ya yang rekaman dari kebaktian minggu lalu ya. Nah pada saat itu Pak Alan menanyakan ya, jadi intinya itu adalah bahwa ada satu kata minoritas gitu kan, dan ketika menyebutkan kata minoritas itu ya merasa ada rasa kesannya minder kan kita gitu ya. Nah kita sebagai umat Buddhis minoritas kan gitu. Nah kemudian juga dikatakan ada satu pernyataan lagi di situ tadi, ada seorang YouTuber yang mengatakan bahwa agama Buddha tidak mengenal Tuhan kan gitu. Nah sekarang pada kesempatan siang hari ini kita akan bahas ya, benarkah itu? Benarkah demikian gitu kan? Kita itu minoritas dan kita harus minder ya. Apa sih maksudnya minoritas itu ya? Dan apakah benar Buddha itu dalam agama Buddha kita tidak mengenal Tuhan? Kan seperti itu ya. Nah mungkin yang akan saya bahas mengenai minoritas dulu. Nah kita selalu mengatakan bahwa minoritas itu kan lebih sedikit ya. Apakah yang lebih sedikit itu berarti lebih tidak baik? Ya kan? Kenapa kita harus minder kalau kita itu lebih sedikit? Kenapa kita nggak bangga karena kita lebih sedikit? Contohnya, di dalam satu universitas, ada mahasiswa 10.000 orang. Mahasiswa 10.000 orang tentu mahasiswa S1 kan? Kalau di universitas tersebut ada program S2 atau magister,
yakin nggak jumlahnya 10.000 orang? Enggak, pasti di bawah 100 orang, mungkin cuma 50 orang. 50 orang mahasiswa yang program magister, ya, program S2, 10.000 orang itu mahasiswa S1, minoritas dong, mahasiswa S2-nya, kan seperti itu. Nah, mahasiswa S2-nya sebagai minoritas, apakah perlu minder? Ya enggak, malah sebaliknya harus bangga, dia itu S2 gitu loh, ya, walaupun lebih sedikit kan. Nah, dia itu S2, S1 harus hormat kepada mahasiswa-mahasiswa S2, ya. Itu contohnya kalau kita mau melihat minoritas. Kita yang di sini semua umat Buddhis. Umat Buddhis itu lebih banyak atau anggota sangga lebih banyak? Tentu anggota sangga lebih sedikit, jauh lebih sedikit dari sisi jumlah loh ya. Anggota sangga berarti minoritas di dalam umat Buddha, karena jumlahnya lebih sedikit kan. Nah, apakah anggota sangga harus jadi minder? Ya enggak kan gitu. Kita tahu, kita umat Buddhis kan kita menjalankan 5 sila, mungkin atas sila pada hari-hari tertentu. Nah, sedangkan anggota sangga itu mereka sudah melaksanakan winaya 200 lebih peraturan yang harus dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, walaupun jumlahnya lebih sedikit, bukan arti kata kualitasnya lebih jelek, ya kan? Nah, demikian juga kita umat Buddhis, kalau dari sisi jumlah dikatakan lebih sedikit, itu bukan artinya lebih jelek, kita malah harus lebih bangga. Nanti kita lihat ya. Nah, kemudian asumsi yang lain. Buddha ketika dia mengajar pada zamannya dia, itu ada murid dari guru yang lain. Kemudian dia bertemu dengan Buddha, dia percaya dengan dan dia yakin banget dengan ajaran Buddha. Kemudian dia berkata kepada Buddha, saya mau menjadi pengikut yang mulia kan gitu. Nah, kemudian Buddha mengatakan kepada dia, ya silakan, ya kan? Nah, tetapi jangan tinggalkan gurumu yang lama. Nah, kita lihat dari zaman Buddha pun itu kita tidak menarik ya, maksudnya tidak menarik orang harus pindah kan gitu. Buddha tidak menarik murid-murid dari yang berguru kepada guru-guru pada saat itu untuk pindah menjadi pengikut-pengikut dia. Bahkan ada yang mengikut pun dia memberikan nasihat supaya tetap menghormat dan melakukan kewajiban kepada gurunya yang lama. Nah, kemudian agama, ya kan? Nah, sebenarnya kalau ajaran Buddha Dharma itu filosofi, ya, filosofi kehidupan, ya kan? Nah, cuman seperti Romo Wandi minggu lalu mengatakan ya bahwa kita itu hidup di Indonesia. Nah, kita harus istilahnya ada satu status agama kan? Nah, status agama itu salah satunya persyaratannya agama yang diakui itu harus mempunyai Tuhan. Nah, mungkin itu sepintas minggu lalu sudah dijawab ya, bahwa Tuhan menurut negara, menurut peraturan, menurut hukum ya, agama Buddha itu Tuhannya adalah Sang Hyang Adi Buddha, ya kan? Nah, kita nggak usah bahas lagi karena itu juga ada kitabnya sendiri kan gitu. Nah, tetapi sebenarnya dari zaman dulu ya sampai sekarang itu ajaran Buddha Dharma itu tidak mesti menjadi satu agama. Dan kita harus tahu Dharma itu ada, kita itu bukan beragama Buddha, kita beragama Buddha, Dharma itu tetap berlaku. Ya kan? Kita setuju kan ya yang di sini? Apakah hukum karma hanya berlaku kepada umat Buddhis? Tidak, ya kan? Nah, hukum karma itu berlaku walaupun bukan kepada umat Buddhis. Kan seperti itu. Kemudian apakah hanya umat Buddhis yang melaksanakan sila? Kita cuma 5 sila. Di tetangga kita ada yang 10, ya kan? Nah, mereka lebih banyak malah. 5 yang kita praktekkan sehari-hari, mereka juga praktekkan. Nah, apakah dengan mempraktekkan sila itu mereka mempraktekkan Dharma? Iya, tapi apakah mereka beragama Buddha? Enggak, kan gitu. Ini kan logikanya berpikir seperti itu kan? Nah, sekarang kalau kita punya logika berpikir seperti itu,
orang-orang yang melaksanakan sila, orang-orang yang melakukan kebaikan, ya. Nah, inti ajaran agama Buddha itu adalah lebih banyak melakukan kebaikan, jangan melakukan kejahatan, sucikan pikiran, kan gitu. Nah, kalau orang-orang yang melakukan, mempraktekkan ajaran seperti itu, kita boleh bilang nggak mereka itu adalah juga mempraktekkan dharma. Bisa kan? Artinya mereka itu juga mempraktekkan dharma. Kalau kita mengatakan bahwa orang-orang yang mempraktekkan ajaran Buddha Dharma itu adalah Buddhis, jumlahnya lebih banyak mana? Iya kan? Semua orang kita boleh anggap bahwa mereka itu Buddhis gitu, walaupun di KTP-nya bukan Buddha. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat kan contohnya juga gampang. Misalnya polisi deh, polisi. Nah, polisi itu kita tahu ada reserse kan. Reserse itu mereka nggak pakai seragam polisi supaya nggak ketahuan dong, kan gitu. Rambutnya gondrong, ya kan? Nah, kemudian juga mereka bergaul dengan komunitas-komunitas yang mereka istilahnya ingin lebih dekat ya, supaya mereka tahu kalau ada kejahatan dan lain-lain, kan gitu. Nah, apakah reserse itu bukan polisi? Reserse polisi kan? Iya kan? Reserse itu kan polisi yang menyamar, kan gitu? Iya kan? Nah, kenapa kita tidak mengatakan bahwa, ya kan? Bahwa yang di luar sana itu adalah Buddha yang sedang menyamar, kan gitu? Bisa dong. Mereka istilahnya melakukan semua hal yang sama seperti kita, ya, tetapi tidak memakai seragamnya kita, kan gitu? Tetapi ya dia termasuk gitu loh, karena dia melaksanakan semua apa yang Dharma ajarkan, kan gitu, apa yang harus kita praktekkan. Nah, itu kalau dari sisi minoritas, ya. Jadi mungkin dari dua contoh ini kalau kita mengatakan, ketika kita mengatakan Buddha itu minoritas, kan gitu kan. Kita harus mengatakannya jangan seperti tadi di pertanyaan ya. Kita itu minoritas bagaimana ya, kan gitu ya. Kita itu minoritas loh, ya. Lebih sedikit tapi lebih berkualitas, kan gitu. Ya kan? Minoritas tapi berkualitas. Itulah umat Buddha, ya kan? Nah, kemudian satu hal lagi tentang ketuhanan. Nah, ketuhanan saya juga istilahnya ingin mengambil analogi ya, mengambil analogi. Hari ini saya bawa lagi kebas ya. Oke. Nah, hari ini saya bawa satu handphone yang ada di sini ya. Mungkin kalau seusia saya, seusia yang di sini pasti tahu bahwa barang ini usianya sudah mungkin seusia dengan anak-anak kita, ya. Sudah 15 tahun lebih, 20 tahun lebih, ya kan? Nah, tetapi saya akan membawa benda ini dan saya berharap ya benda ini akan memberikan pencerahan kepada kita. Ketika seorang yang mengatakan ya, yang tadi di pertanyaan itu bahwa Buddha tidak mempunyai Tuhan, kan seperti itu ya. Nah, sebelum kita ke slide-slide berikutnya, kita lihat dulu ini yang saya bawa. Nah, itu suara yang artinya ini masih nyala loh, ya kan? Nah, ini adalah artinya saya mengatakan ya, ketika seseorang mempunyai handphone seperti ini, ada keyboardnya kan ya? Ada keyboardnya ya. Nah, handphone seperti ini. Kemudian handphone yang kita pakai umumnya pada saat ini seperti ini. Nah, dari sisi dimensi ini jauh lebih besar. Dari sisi size, ya kan? Dari sisi ukuran ini lebih besar. Kita katakan ada dua orang, satu yang namanya Paman Gembul ya. Mungkin kita di sini juga ingat kan Paman Gembul cerita di Bobo dulu ya. Nah, ada yang namanya Paman Gembul. Saya ingin mengistilahkan Paman Gembul itu punya handphone seperti ini, ya kan? Nah, sedangkan Paman Budi ya kan punya handphone seperti ini. Nah, ketika mereka bertemu, Paman Gembul yang punya handphone seperti ini, dia melihat handphone Paman Budi itu lebih gede.
Zaman dulu, ya, zaman awal-awal ada handphone, semakin kecil handphone itu semakin canggih, ya kan? Nah, semakin kecil semakin canggih, ukuran segini lebih canggih dong, ya kan? Daripada ukuran segini, kan gitu. Nah, Paman Gembul akan melihat, dia udah lihat, oh punya Paman Budi itu jadul banget, kan gitu. Dia mengatakan bahwa handphone Paman Budi itu adalah handphone yang jadul, ukurannya aja segitu gede, kan gitu. Nah, kemudian setelah itu dia nggak tahan, dia rata kan, nggak ada apa-apa kan. Dia akan bertanya kepada Paman Budi atau mengatakan sesuatu kepada Paman Budi deh, gila lo, handphone lu itu handphone apa? Handphone lu nggak punya keyboard. Iya kan? Nggak punya keyboard. Yang ini punya keyboard dong, punya tombol kan di bawah, tombol keyboard kan. Nah, sedangkan yang ini nggak ada keyboardnya. Ya kan? Nggak ada tombol-tombol yang bisa kita pencet, nggak ada tombol yang kelihatan. Tapi benarkah ini nggak ada keyboardnya? Tidak kan? Artinya, ketika mereka melihat bahwa agama Buddha itu nggak punya Tuhan, dia hanya melihat nggak ada keyboard. Nah, dia nggak tahu di sini itu ada keyboardnya. Dia nggak tahu handphone ini bisa loh dengan jempol aja makanan datang gitu kan, ketik ya kan, bayar, Gojek datang antar makanan, ya kan? Ini nggak bisa, bukan Android kan gitu. Nggak bisa install, mau WhatsApp nggak bisa kan gitu. Internet bisa, saya udah cek nih internet bisa kan gitu. Nah, ketika mereka mengatakan bahwa handphone ini tidak ada keyboard, benar. Kalau keyboardnya itu yang dia maksud adalah keyboard yang merupakan tombol, ya kan? Tetapi kalau mereka mau belajar lebih lanjut tentang apa yang Paman Budi pegang gitu ya, kalau Paman Gembul itu dia itu orang yang bijaksana, dia akan bilang, lihat dong bro, handphone lu saya boleh lihat gak kan gitu. Apa sih isinya kan gitu kan, keyboardnya di mana kan gitu. Nah, ketika dia mau bertanya seperti itu ya, seperti kita umat Buddha kan diajarkan selalu ehipassiko kan. Nah, kita nggak menjustifikasi kan. Nah, ketika dia bertanya seperti itu, Paman Budi akan kasih dia lihat, oh ini loh, keyboard saya touchscreen, ya kan? Nah, touchscreen artinya sudah tidak perlu ada tombolnya, nanti ketika saya butuh muncul di screen, kan seperti itu. Nah, tetapi ya kan, apakah dia salah mengatakan bahwa Paman Budi handphonenya nggak punya keyboard? Nggak salah, karena memang nggak ada keyboard di sini. Kalau keyboard yang dia maksud adalah tombol yang seperti di handphone dia yang sebenarnya yang lebih jadul kan gitu. Nah, apakah kita ya, apakah Paman Budi ya harus mengatakan, hey bro, lu mah jadul kan gitu. Nah, ya tidak juga, karena Paman Gembul itu yang dia nggak perlu GoPay, dia nggak perlu OVO, ya, dia nggak perlu WhatsApp, ya kan? Yang dia perlu cuma bisa SMS, bisa telepon, kan gitu. Nah, sedangkan kita yang memakai ini, ya, nah kita itu sudah lebih lebih advance kebutuhan kita, kan? Nah, jadi istilahnya kebutuhan itu apa gitu loh. Kalau saya boleh katakan, kita kembali ya, maksudnya ke kepercayaan. Tujuan mereka itu cuman, artinya semua ya, mereka itu tujuannya itu adalah surga. Ya kan? Setelah kelahiran ini surga. Nah, kalau cuman hanya sampai perlu masuk surga, ya kan? Nggak perlu tombol touchscreen, ya kan? Nggak perlu OVO, nggak perlu GoPay kan gitu. Nah, sedangkan Paman Budi yang punya ini, itu dia bukan hanya sampai ke surga lagi, dia ingin merealisasi nibbana, ya kan? Nah, ingin merealisasi nibbana, ingin menjadi makhluk Arya, ingin menjadi seorang Sotapana, ingin menjadi Anagami, ingin menjadi Sakadagami, ingin menjadi seorang Arahat, menjadi seorang Bodhisattva, menjadi seorang Buddha, kan seperti itu. Nah, perlu ini. Ya kan? Perlu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Paman Gembul salah, Paman Gembul jadul, ya kan? Nah, Paman Budi yang lebih canggih dan lain-lain. Ya tidak, itu semua yang tergantung kepada kebutuhan dan tujuan masing-masing. Ya kan? Nah, kalau hanya mau mencapai surga, ya,
Kita di agama Buddha percaya pada surga enggak? Percaya, kan gitu. Kita juga bisa terlahir di alam surga, kan seperti itu. Nah, tetapi itu hanya salah satu alternatif, ya kan? Bukan tujuan yang terakhir. Nah, jadi sehingga kita perlu, ya, artinya Tuhan yang lebih canggih, ya kan? Tuhan yang lebih canggih itu yang seperti apa? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, tetapi juga kalau kita kembalikan lagi ke agama, ya, atau ke kepercayaan dan lain-lain, satu konsep itu harus konsisten, ya kan? Ketika mengatakan bahwa ada pencipta, ya, berarti enggak ada kelahiran kembali, karena kan ada pencipta, ya kan? Jadi pencipta ciptakan, meninggal, ya, ciptaannya itu meninggal, ya sudah, kan? Konsisten kan seperti itu. Nah, sehingga ketika mereka mau percaya ada kelahiran berulang pun, kalau dia percaya, mereka percaya kelahiran berulang, berarti sudah nggak ada penciptaan lagi, kan gitu. Nah, jadi kita hormati masing-masing dan nanti kita lihat latar belakangnya seperti apa, ya. Berikutnya nanti kita akan melihat latar belakangnya. Oke, boleh slide berikutnya. Ini adalah Simsapa Sutta, ya. Jadi mungkin nanti di slide-slide ini kita akan banyak merujuk kepada sutta, ya. Jadi artinya ini bukan opini pembicara gitu kan, ya. Nah, kenapa ini slide yang pertama saya tunjukkan, ya? Karena banyak sebenarnya, ya, banyak pertanyaan yang tidak dijawab oleh Buddha, ya. Terutama itu tentang alam semesta, tentang hukum karma, tentang nibbana, apalagi tentang sama Sambuddha, ya kan? Nah, beliau ketika di hutan Simsapa, beliau mengambil satu genggam daun dan kemudian dia bertanya kepada para muridnya, wahai para biku, menurut kalian daun yang ada di genggaman saya itu lebih banyak apa dibanding dengan daun yang ada di seluruh hutan ini? Nah, pertanyaan seperti itu, ya tentu saja dijawab bahwa yang lebih banyak adalah yang di hutan, kan gitu, segenggam aja. Nah, kemudian Buddha mengatakan, demikianlah, ya, yang diajarkan kepada kita itu hanya segenggam dari apa yang dia tahu. Yang dia tahu itu adalah sebanyak jumlah daun yang ada di hutan, ya. Tetapi yang diajarkan kepada kita itu hanya yang segenggam. Nah, kemudian dia juga mengatakan kenapa dia hanya mengajarkan yang segenggam? Karena yang segenggam ini yang bermanfaat buat kita untuk bisa merealisasi nibbana, untuk bisa keluar dari lingkaran samsara, kan gitu. Nah, daun-daun yang lain, pengetahuan-pengetahuan yang lain, walaupun dia tahu, nah dia mengatakan itu tidak bermanfaat untuk membantu kita, ya, untuk membantu kita bagaimana supaya berdasarkan pengetahuan-pengetahuan tersebut kita bisa lepas dari lingkaran samsara. Nah, sehingga pengetahuan-pengetahuan seperti itu tidak beliau ajarkan kepada kita, dan itu banyak sekali. Nah, beliau tidak ajarkan kepada kita bukan berarti beliau nggak tahu, ya kan? Nah, jadi artinya memang itu tidak diajarkan kepada kita, kan gitu. Nah, nanti kita juga bisa lihat, ya, di slide-slide berikutnya itu, jangankan kita, ya, di kehidupan ini yang setelah beberapa 2.500 tahun lebih gitu kan, di zaman Buddhanya sendiri, murid beliau sendiri juga pernah protes, kenapa nggak diajarin yang seperti ini, ya. Nanti kita bisa lihat. Nah, jadi apa yang slide yang ini katakan itu adalah bahwa sebenarnya agama Buddha itu, ya, ajaran Buddha Dharma itu sebenarnya luas sekali, ya. Pengetahuan guru agung kita itu semuanya dia tahu, ya. Tetapi yang diajarkan kepada kita itu memang terbatas. Tetapi sebenarnya yang terbatas ini pun, ya, dari 84.000 lebih khotbah beliau itu sudah mencakup luar biasa banyak, ya kan? Nah, kalau yang dia khotbahkan kepada kita manusia biasa, ya, nah mungkin kita juga udah mengatakan itu luar biasa. Nah, tetapi kalau bagi kita di sini, ya, yang pernah mencoba belajar Abhidhamma gitu kan. Nah, Abhidhamma itu adalah khotbah beliau ketika di surga Tawatimsa, ya kan? Nah, kemudian periode-periode tertentu beliau turun mengajarkan kepada Sariputta, dan Sariputta mengajarkan kepada murid-murid yang lain. Nah, kalau kita mencoba belajar Abhidhamma, ya,
Nah itu banyak sekali ya, artinya saintis terutama para psikologi, para ini. Nah ketika mereka itu membaca bagaimana uraian Sang Buddha tentang cara berpikirnya, kesadaran, tentang bagaimana pikiran kita itu bekerja, otak kita itu bekerja, mereka itu salut, mereka itu luar biasa, merasa kok 2500 tahun yang lalu sudah ada yang tahu gitu loh. Ya kan? Nah padahal mereka secara sains ya, mereka baru belajar akhir-akhir ini kan gitu. Bagaimana saraf itu bekerja. Nah Buddha udah tahu dalam 1 detik saraf itu berapa banyak yang terjadi dalam 1 detik. Nah, beliau udah tahu, bisa baca di Abhidhamma, kan seperti itu. Nah artinya sebenarnya sains dan lain-lain itu sudah lebih dari cukup kalau kita mau istilahnya buat pengetahuan kita ya, mau merealisasi menjadi makhluk Arya, mau menjadi orang suci, sebenarnya sudah lebih dari cukup kan gitu. Oke, boleh slide berikutnya. Nah ini jadi menjawab pertanyaan juga ya, menjawab pertanyaan Pak Alan. Nah sebenarnya di dalam agama Buddha itu apa sih konsep ketuhanannya gitu kan ya. Nah jadi kita lihat ya, itu dari Sutta Udana 8 ya. Nah dikatakan bahwa keesaan Tuhan diistilahkan dengan ati, ajatang, abutang, akatang, asam katang. Yang artinya sesuatu yang tak dilahirkan, tak dijelmakan, tak diciptakan, dan bersifat maha mutlak. Ada kan? Ada kan touchscreen, keyboard touchscreen ada kan di kita? Nah, ketuhanan yang menurut keesaan ya, konsep ketuhanan dalam agama Buddha. Kalau kita ambil dari sutta ya itu. Dan juga Buddha melanjutkan, Buddha mengatakan, kalau ya tetapi para biku, karena ada yang tidak dilahirkan, ya kan? Itu yang tidak dilahirkan, yang tidak tercipta, yang mutlak, ya kan? Karena ada yang seperti itu, ya kan? Maka ada kemungkinan untuk bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Maksudnya kita bisa keluar dari lingkaran samsara. Karena ada konsep seperti itu gitu loh. Kalau nggak ada konsep seperti itu, berarti kita bohong lah, kita bisa keluar dari lingkaran samsara kan? Nah, jadi artinya di dalam agama Buddha kita punya satu konsep ya, kita punya mindset, kita punya konsep ketuhanan, keesaan Tuhan itu ya seperti itu ya. Dan itu juga ditambahkan kenapa harus ada yang seperti itu. Kalau tidak ada yang seperti itu berarti kita nggak bisa keluar dari lingkaran samsara. Kita tidak bisa artinya sudah terlahir begitu ratus ribu kali, begitu ribuan kali, tiba-tiba kita bisa stop kan gitu. Nah karena ada konsep seperti itu, nah begitu kita bisa merealisasi menjadi seorang makhluk suci ya, atau para arahat dan para Buddha gitu ya. Nah pada kelahiran itu mereka stop, nggak akan lahir lagi, ya kan? Karena ada konsep seperti itu, tidak dilahirkan, tidak dijemakan dan maha mutlak. Nah kita bisa terima ya sampai di sini ya. Jadi artinya kan kita bukan nggak punya keyboard, ya kan? Kita punya keyboard yang touch screen, ya kan? Nah sampai di sini mungkin ada yang mau berbagi atau mau bertanya, silakan. Oke, berarti sampai di sini masih kita ini ya, artinya kita masih sepakat kan gitu ya. Oke, boleh slide selanjutnya. Oh, tulisannya kurang jelas ya. Oke, nah itu ada bagian yang saya garis bawahi ya. Nah ini adalah kutipan dari Brahmajala Sutta. Brahmajala Sutta ini ada di Digha Nikaya. Nah Brahmajala Sutta ini itu dibabarkan ya kepada para biku ya ketika Buddha ingin memberikan pandangan kepada para biku ya. Itu kalau ini juga sutta ini juga artinya lebih terkenal ya. Artinya kalau kita bilang 62 pandangan salah. Nah 62 pandangan salah ini semua diuraikan di dalam sutta yang satu ini, ya kan?
Nah, kita nggak berbicara agama yang ada sekarang. Pada Brahmajala Sutta ini, Buddha babarkan itu karena pada zaman Buddha sendiri pun sudah begitu banyak pendapat, sudah begitu banyak konsep tentang Tuhan dan lain-lain. Ya, nah kalau kita ingin mengatakan, biar kita mengerti di sini ya, bukan untuk menyalahkan, supaya kita mengerti Tuhan pencipta, ya kan? Nah di sini kita itu rasanya familiar kan ya. Mari kita baca ya. Saya Brahma, Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Tahu, Penguasa, Tuan dari semua, Pembuat, Pencipta, Maha Tinggi, Penentu tempat bagi semua makhluk, asal mula kehidupan. Familiar kan ya? Bapa dari yang telah ada dan yang akan ada. Semua makhluk ini adalah ciptaanku. Ya kan? Familiar kan? Tuhan pencipta kan gitu. Nah, ini saya bukan mau implementasikan kepada agama yang ada sekarang ya. Nah, tetapi di zaman Buddha, di zaman sebelum Buddha pun ya, pandangan Tuhan pencipta itu sudah ada gitu loh. Nah, ini salah satunya di Brahmajala Sutta, ini cuma salah satu pandangan salah dari 62 pandangan salah. Kenapa bisa muncul pandangan salah ini? Latar belakangnya apa? Latar belakangnya itu adalah Maha Brahma yang namanya Baka, ya kan? Nah, jadi dia itu sebenarnya seorang Brahma yang hidup di alam Brahma Abhasara. Abhasara itu kalau di alam Brahma itu sudah tingkat kedua, ya. Nah, tingkat kedua dia hidup di situ, cukup lama dia hidup di situ. Nah, kemudian karena masa, kita harus tahu, ya, tidak ada yang kekal. Selama apapun pasti akan berakhir, ya, berkalpa-kalpa bahkan. Nah, dia hidup di alam Abhasara. Kemudian dia pindah, terlahir kembali, turun ke alam Brahma. Alam Brahma ini alam yang tingkat pertama untuk para Brahma kan gitu ya. Nah, ketika dia terlahir di situ, nggak ada siapa-siapa, dia sendiri di situ. Nah, dia sendiri di situ dan cukup lama, berkalpa-kalpa. Dia juga melihat kelahiran beberapa Buddha kan gitu, luar biasa kan lamanya di situ. Saking lamanya dia di situ, satu saat dia berpikir, seandainya ada makhluk yang bisa menemani saya di sini, kan gitu. Dia berpikir. Begitu dia berpikir, muncul makhluk di situ. Nah, tetapi Buddha mengatakan, nanti Buddha ketemu nih sama Brahma Baka gitu ya. Nah, dan Buddha memberikan pencerahan kepada dia, memberitahu kepada dia gitu kan ya. Sebenarnya dia itu adalah Brahma kan gitu. Nah, dia merasa bahwa itu adalah ciptaan dia. Tadi makhluk yang barusan muncul di situ di alam Brahma. Dia yang pertama kan. Dia berpikir muncul, ya kan? Nah, berpikir muncul itu bukan hanya kemampuan di alam Brahma. Di alam surga ya, kita tahu kan, alam surga juga ada tingkatannya, ya, Catu Maharajika yang paling bawah, ya kan? Tawatimsa, Yama, Tusita, Nimanarati ya, Paranimita Wasawati kan gitu. Di dua yang paling tinggi, dewa-dewa yang di sana bisa menciptakan apa yang mereka inginkan dengan berpikir. Dia berpikir ingin makanan enak, muncul makanan enak. Kalau kita lihat penjelasan di Sutta tentang alam kehidupan di dua surga yang paling tinggi tersebut kan. Nah, ini alam Brahma, dia berpikir muncul makhluk. Nah, tetapi menurut Buddha itu bukan, ya kebetulan aja gitu loh. Nah, tetapi berjalan dengan waktu, makhluk yang bertambah banyak, makhluk itu bertambah banyak. Nah, kemudian makhluk yang muncul belakangan ini merasa yang duluan muncul itu superior, ya kan? Lebih luar biasa, kan gitu. Nah, memang Maha Brahma Baka ini dia juga Maha Brahma, Maha kan gitu. Artinya memang dia lebih superior kan. Nah, yang muncul belakangan itu ya mereka usia di kehidupan di alam itu juga lebih sedikit kan gitu. Nah, mereka menganggap dia lebih superior. Dan kemudian yang muncul belakangan ini
masa kehidupan di alam tersebut juga selesai. Selesai dan terlahir sebagai manusia. Ya kan? Muncul menjadi manusia. Nah, beberapa itu mereka muncul menjadi manusia. Dan Buddha mengatakan ketika mereka muncul menjadi manusia, mereka berkesempatan menjadi petapa. Ketika mereka menjadi petapa, mereka bermeditasi, mereka mengingat satu kehidupan sebelumnya. Ketika dia mengingat satu kehidupan sebelumnya, yang diingat siapa? Yang diingat adalah ketika di alam Brahma, kan gitu? Nah, mereka mengatakan, oh iya ternyata saya itu diciptakan, ada loh Tuhannya, kan gitu? Ada penciptanya. Ya kan, dia abadi di sana, tetapi saya sudah tidak di sana, saya sudah lahir menjadi manusia. Saya harus hormat kepada dia dan lain-lain sebagainya. Ya seperti itu, pemahaman seperti itu, pandangan seperti itu, gitu kan. Di zaman Buddha pun sudah ada pandangan seperti itu, para Brahmana pun sudah punya pandangan seperti itu, ya kan. Nah itu pada saat itu Buddha ingin menjelaskan kepada kita, pandangan itu salah gitu loh, ya kan. Nah Mahabrahma Baka ya, setelah singkatnya Buddha ke alam Brahma bertemu dengan Mahabrahma Baka dan mengatakan kepada beliau, oh saya tahu kehidupan kamu yang sebelumnya, kamu selama berapa kalpa menjadi ini, berapa kalpa menjadi ini, berapa kalpa menjadi ini. Dia masih kurang percaya. Dia mengatakan kepada Buddha, kamu coba sembunyi, saya bisa, istilahnya kalau saya nggak bisa menemukan kamu, saya baru percaya kepada kamu, ya kan? Nah, ya tentu saja seorang sama Sambuddha istilahnya dibanding seorang Brahma, walaupun itu Mahabrahma ya bukan apa-apa ya. Nah, beliau menghilang kan gitu, dan Mahabrahma mencari di seluruh alam semesta ini nggak ketemu. Di mana sama Sambuddha kan gitu, di mana Buddha Gotama. Nah dia baru percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Buddha Gotama kepada beliau kan gitu. Nah dia baru merasa, oh ternyata dia itu bukan pencipta, ya kan? Sebelumnya dia itu merasa bahwa dia itu adalah pencipta, ya. Nah jadi kita udah bisa menganggap ya bahwa Tuhan pencipta itu ya, kalau kita lihat di Brahmajala Sutta, bahwa itu adalah salah satu pandangan yang salah ya. Nah jadi istilahnya kita beruntung ya, kita mengetahui dan kita mempunyai pandangan yang benar ya kan, walaupun minoritas, yang penting punya pandangan yang benar. Oke, boleh slide berikutnya. Nah seperti yang tadi saya katakan ya, jangankan di zamannya kita sekarang, di zamannya Buddha ya, murid Buddha itu ini adalah Malun Kyaputta. Malun Kyaputta itu adalah salah seorang murid Buddha. Nah itu di situ ada dua sutta, satu di Majjhima Nikaya ya, Cula Malun Kyaputta Sutta. Nah itulah yang dia tanya 10 itu, dan Buddha nggak mau jawab, ya kan? Nah ini memang kan kadang kita juga bertanya kan, kalau Buddha itu udah meninggal dia di mana kan gitu kan? Nah itu kan kita juga sering bertanya, tetapi ketika kita nggak mempunyai ya tingkat pengetahuan yang untuk bisa memahami hal tersebut sehingga itu tidak bermanfaat kan, nah itu nggak dijelaskan bahkan kepada seorang murid beliau. Nah di yang sutta di Anuttara Nikaya itu Malun Kyaputta ya kan, dia mencapai arahat. Nah bukan karena mengetahui jawaban dari 10 pertanyaan dia ya kan, nah tetapi hanya mengenai duka. Nah Buddha bercerita bagaimana duka itu mengakhiri duka, jalan mengakhiri duka, dan dia merealisasi menjadi seorang arahat. Nah kita lihat kan 10 pertanyaan itu, nah ini kalau kita lihat ini kan 10 pertanyaan yang juga sering sekali ya. Kalau bukan kita yang bertanya, ini juga sering ditanyakan oleh di luar komunitas kita, yang supaya kita nggak bisa menjawab kan gitu, ya kan? Nah kalau mereka bertanya sekarang, Buddha kamu ada di mana kan gitu kan? Nah kita nggak usah minder kan gitu. Sedangkan murid Buddha di zaman itu pun nggak dijawab dan mereka pun nggak tahu kan gitu. Nah kecuali ya kan? Nah ini saya suka mengatakan kepada kalau orang-orang yang bertanya seperti itu ya, kita pernah makan durian. Kita semua pernah makan durian. Tahu kan rasa durian? Tahu kan?
Nah, bisa nggak kita menjelaskan rasa durian kepada orang yang nggak makan durian? Kita bisa jelaskan nggak? Bagaimana sih rasanya durian itu? Dia belum pernah makan, kan gitu. Nah, kalau kita mau tahu Buddha terlahir di mana, ya kita merealisasi nibbana dulu, kan gitu. Pasti kita tahu nanti Buddha itu ada di mana, kan gitu. Kita itu ada di mana kalau kita merealisasi nibbana, ya kan? Nah, ketika teman-teman yang di luar agama Buddha, ya, mereka bertanya kepada saya katakan kepada mereka, ayolah belajar Buddha Dharma, kan gitu. Ayolah makan durian, kalau mau tahu rasa durian makan durian dulu, gitu loh. Ya kan, kita nggak bisa jelaskan rasanya durian, kan gitu. Tetapi saya bisa mengatakan, ini loh durian, nah kamu makan, kan gitu. Nah, kalau kamu makan durian dan kamu tahu rasa durian, ya semua jawaban itu akan terjawab sendiri, ya kan. Nah, jadi istilahnya di zaman Buddha sendiri pun, murid beliau sendiri pun masih ada yang bertanya, ya, nanti beliau terlahir di mana, ya kan. Jadi itu adalah bukan hal yang luar biasa, dan kita juga kalau tidak bisa menjawab itu, ya mari kita merealisasi nibbana, kan gitu ya. Nah, mari kita merealisasi nibbana biar kita tahu jawaban itu, ya kan. Merealisasi nibbana itu juga nggak sulit kok, ya kan. Nah, kita sudah tahu cara-caranya juga, oke? Nah, kemudian boleh slide berikutnya. Nah, ini Patika Sutta. Nah, ini dua, kalau tadi Malunkyaputta Sutta, ya, itu Malunkyaputta itu bisa merealisasi menjadi seorang arahat. Kalau ini satu Patika Sutta ini juga sangat saya referensikan ya untuk dibaca gitu ya. Nah, kalau oke. Nah, ini Patika Sutta ya. Ini direferensikan untuk kita baca ya. Maksudnya di sini pun itu ada seorang murid beliau juga, Sunakata namanya. Nah, tetapi beliau itu benar-benar tidak percaya kepada apa yang Buddha katakan, dan beliau terlahir kembali di neraka, kan gitu. Nah, dia juga bertanya ya kan, bagaimana alam semesta ini tercipta dan lain-lain, ya kan. Nah, Buddha mengatakan kepada dia, apa saya minta kamu menjadi murid saya dengan saya berjanji akan menjelaskan kepada kamu alam semesta ini bagaimana terjadinya. Nah, beliau menjawab enggak, ya udah, kan gitu. Jadi istilahnya semua pertanyaan-pertanyaan beliau ya, kemudian juga pernyataan-pernyataan. Nah, dia juga mengatakan kepada Buddha, tolong dong tunjukkan kekuatan batin, kan gitu. Nah itu banyak panjang nih sutanya, ya kan. Nah, kemudian ada satu ketika ya, Buddha Sunakata ini dia melihat seorang petapa telanjang. Nah, petapa telanjang ini dia itu meniru gerakan seekor anjing, ya, makan langsung dengan mulut seperti itu. Nah, dan dia itu artinya terpesona, ya kan? Dia merasa bahwa petapa telanjang tersebut adalah seorang arahat, Sunakata, ya kan? Nah, dan dia merasa dia harus berguru kepada petapa telanjang tersebut. Ketika dia berkata kepada Buddha, dia bercerita tentang petapa telanjang tersebut. Buddha berkata kepada dia, petapa telanjang tersebut 7 hari dari sekarang akan meninggal karena epilepsi. Nah, kemudian meninggalnya di atas rumput kering, dan dia akan terlahir di alam asura paling rendah. Buddha mengatakan seperti itu ketika Sunakata ketemu dengan beliau. Nah, kemudian Sunakata pergi ketemu dengan petapa telanjang ini. Dia katakan kepada petapa telanjang, kamu harus makan ya, supaya 7 hari lagi kamu nggak meninggal, karena kamu dikatakan kamu itu akan meninggal 7 hari lagi, kan gitu. Nah, dia ingin apa yang Buddha katakan itu tidak terjadi, kan gitu. Jadi dia bisa bilang, oh, apa yang lu ngomong nggak benar, kan gitu kan. Nah, apapun Sunakata yang katakan kepada petapa telanjang itu, di hari ke-7 petapa telanjang itu meninggal seperti apa yang Buddha sudah katakan. Tetapi masih ngeyel, ya kan? Banyak kan murid yang ngeyel gitu ya, masih ngeyel. Dia bilang, tapi kan dia itu kan seorang arahat, nggak mungkin lah dia itu lahir di alam asura paling rendah, ya kan? Buddha mengatakan kepada dia, lu tanya loh, kan gitu, tanya aja gitu kan.
Dia bilang kan tapi udah mati. Ya kan, petapa telanjang tersebut sudah mati, ya kan? Buddha bilang, kamu tanya gitu loh. Dia pergi lagi. Ya kan? Dia tanya kepada petapa telanjang tersebut. Apa yang terjadi? Petapa telanjang tersebut hidup sebentar dan mengatakan, saudaraku, ya kan? Saya sudah meninggal, saya meninggal dan terlahir di alam asura paling rendah. Kemudian mati lagi. Ya kan? Nah, kalau kita bisa lihat, Buddha sudah melakukan mujizat kan. Banyak orang bilang agama yang lain tokonya membangkitkan orang mati kan gitu. Patika Sutta ada kok, ya kan? Kalau bukan Buddha yang istilahnya dia bisa ya, sudah mati, kemudian dia suruh pergi bertanya kan gitu. Nah, kalau memang bukan kekuatan Buddha, bagaimana dia bisa ini kan? Nah, kemudian seorang Sunakata, ya kan, dia meminta Buddha untuk memperlihatkan kekuatan batinnya. Buddha udah mengatakan 7 hari lagi dia itu akan meninggal. Itu kan sudah kekuatan batin, ya kan? Dan itu semua sudah dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Kenapa masih nggak percaya, ya kan? Nah, dan merasa itu hal yang biasa saja, ya. Nah, jadi istilahnya tadi sutta yang itu, ini juga boleh ditampilkan lagi sutanya. Nah, di sini ya, di yang slide yang barusan tadi, itu juga artinya kita sering sekali familiar, ya kan, familiar, ya. Familiar, tetapi kami yang ternoda oleh kesenangan nafsu indera, kewaspadaan kami ternoda sehingga kami meninggal dari alam itu dan terlahir kembali di sini dengan kondisi seperti ini yang tidak kekal dan berubah-ubah, tidak tetap, usia pendek dan akan mati, ya kan? Ini kan saya ngambil dari Patika Sutta, tetapi kita sering dengar kan, ya, buah terlarang, ya kan? Manusia pertama, buah terlarang, tahu yang baik dan buruk, jatuh ke bumi, kan gitu? Ini di sutta kita kan udah dikatakan. Jadi kalau nanti dibaca di Patika Sutta itu secara detail, mereka itu merasa ya, yang lahir di bumi ini ya, dia merasa dulu waktu dia itu di surga, di alam Brahma kan gitu kan. Nah, karena dia itu ternoda oleh kesenangan nafsu indera, ya kan, dia itu jatuh, ya kan, lahir di sini, jadi manusia, umurnya lebih pendek, ya kan, lebih tidak bahagia. Di sutta kita udah ada kok gitu. Dan ini menjelaskan bahwa itu adalah pandangan salah kan gitu. Nah, Patika Sutta, Brahmajala Sutta itu adalah 2 referensi sutta yang mungkin sangat baik untuk kita baca ya. Supaya kita mempunyai pandangan benar, tetapi kita juga tidak menjustifikasi bahwa saudara-saudara kita mereka betul punya pandangan salah, enggak, karena mereka kan hanya perlu lahir di surga, ya. Oke, boleh slide berikutnya. Ini waktunya juga sudah tinggal sedikit. Nah, ini dia. Sesudah itu Sang Buddha, ya, sesudah dia membabarkan begitu banyak pandangan salah, ya. Nah, Buddha mengatakan kepada murid-muridnya, ya, bagi seorang yang bijaksana harus melindungi kebenaran, ya kan? Tetapi tidaklah layak untuk sampai kepada kesimpulan ini saja yang benar, yang lain palsu, ya kan? Betapa bijaksananya, ya kan? Dikatakan Sang Buddha melanjutkan, melekat kepada satu pandangan saja dan memandang rendah pandangan orang lain adalah tidak baik. Dan orang bijaksana menamakan ini satu belenggu, ya kan? Nah, jadi istilahnya dari sini ya, kita bisa mengambil, maksudnya kalau kita lihat latar belakang ya, ketika zaman Buddha itu manusia-manusia yang hidup di zaman tersebut itu semua sudah pintar-pintar, sudah berlatih meditasi. Kita lihat kan guru pertamanya Buddha ya, Alara Kalama sudah bisa mencapai tingkat jana ya, Udakarama Putta ya, tingkat jananya yang sudah begitu advance, sudah tingkat terakhir, ya kan? Nah, berarti di zaman tersebut ya, itu semua sudah sudah pintar-pintar gitu loh. Mereka sudah belajar meditasi dan lain-lain. Sehingga ketika Buddha Gotama di zaman tersebut sesuai, ya kan, beliau mencari yang lebih advance lagi, yaitu
bagaimana merealisasi nibbana, bagaimana menghentikan ini semua, bagaimana keluar dari lingkaran samsara, kan seperti itu, ya. Nah, jadi latar belakangnya itu beda, ya kan. Kalau kita lihat di istilahnya agama yang belakangan, kan gitu. Nah, ketika di zaman tersebut itu masih agak barbar, kan gitu. Nah, jadi kalau kita boleh katakan ya, kalau saya suka mengatakan, saya ngambil contoh ya. Nah, dulu waktu saya masih kecil, nggak kecil sih, saya udah misalnya SMP gitu kan ya. Nah, saya melihat saya di kampung hidupnya gitu kan. Nah, anak-anak di kampung itu kan makannya di luar rumah kan gitu ya. Nah, kemudian anak-anak yang kecil ya, tetangga saya, ketika anaknya itu nggak mau makan, ya kan, ibunya akan mengatakan apa? Ibunya akan mengatakan, nanti kamu ditangkap polisi, ya kan? Sering kan? Hal yang seperti ini kita dengar atau kita lakukan. Nanti kamu akan ditangkap polisi loh kalau nggak makan, kan seperti itu, ya? Nah, saya tahu bahwa itu bohong kan gitu, ya kan? Itu kan bohong karena saya udah remaja gitu. Nah, ketika kita usia sekarang sebagai usia orang tua, kita tahu kan bahwa si ibu tadi dia bukan nggak tahu bahwa itu bohong gitu kan, bahwa itu nggak benar, bahwa kalau nggak makan itu ditangkap polisi itu nggak benar. Tapi tujuannya apa? Tujuannya itu kan anak yang kecil itu, ya kan, supaya makan kan gitu. Ya bagaimana caranya kan gitu kan? Artinya yang penting dia mau makan kan gitu. Nah, saya katakan bahwa itu nanti ditangkap polisi kan seperti itu. Nah, yang penting dia makan. Seperti itu kan? Nah, saya yakin sekali ya, tokoh-tokoh agama ya, artinya penemu-penemu agama gitu ya. Mereka itu semua adalah maha purisa, manusia yang luar biasa. Mereka tahu, ya kan? Nah, mereka tahu. Tetapi bagaimana mengatakan kepada orang-orang yang tingkat pendidikannya dia tahu kalau saya katakan bahwa ini nibbana dan lain-lain, dia nggak akan terima. Saya katakan dong, ada Tuhan, ada pencipta, kamu diciptakan, kamu jangan nakal ya. Kalau kamu nakal nanti kamu bisa masuk neraka. Kan seperti itu. Nah, yang kita harus hormati adalah, ya artinya tujuannya itu adalah supaya kamu jangan nakal aja kan gitu. Ya kan? Nah, jadi istilahnya ketika dia mengatakan bahwa nanti ditangkap polisi, bukan berarti dia nggak tahu itu salah, dia tahu. Cuman yang dia penting itu bisa tujuannya terrealisasi. Oke? Boleh slide berikutnya. Nah, ini slide berikutnya ya. Ini juga sering sekali kan? Sering sekali itu ditanyakan, dalam ajaran Buddha Dharma apakah hanya dengan memiliki keyakinan saja bisa terlahir di alam surga? Kenapa saya munculkan pertanyaan ini? Benarkah demikian gitu kan? Karena banyak sekali ya yang muda-muda ya, mereka itu selalu terpengaruh. Nggak usah pusing-pusing, yang penting percaya bisa masuk surga, ya kan? Dijualnya kan seperti itu, nilai jualnya kan gitu. Nah sekarang kita yang di sini saya mau tanya, benar nggak sih hanya dengan percaya aja bisa masuk surga? Hah? Tidak. Nah ini kalau yang tidak ini, ya kan? Ini yang mudah terpancing nih, bisa pindah kan gitu. Kalau orang bilang lu di sini dah, di tempat kami ini hanya percaya aja bisa masuk surga gitu kan? Ada kan tempat yang begitu? Mereka minta kita datang, yang penting percaya, sing penting yakin gitu kan. Nah katanya bisa masuk surga. Nah hari ini saya ingin mengatakan kepada kita yang hadir di sini semua, ya, apakah dalam agama Buddha hanya dengan percaya saja bisa masuk surga? Confirm bisa. Bisa. Slide berikut yang tolong. Ini slide terakhir nih. Dhammapada 2. Nah, Dhammapada 2 itu silakan baca sendiri. Saya hanya ingin menceritakan latar belakangnya. Latar belakang Dhammapada 2 itu adalah seorang Brahmana yang namanya Adina Pubaka, ya kan?
Dia mempunyai seorang putra yang namanya Mata Kundali, ya. Kundali mata atau mata Kundali, ya. Kita tahu kan cerita itu? Familiar kan? Mata Kundali. Kalau saya nggak salah namanya Mata Kundali. Itu adalah salah satu cerita, ya kan? Papanya seorang Brahmana. Tetapi karena pelitnya ketika anaknya Mata Kundali. Masalah Mata Kundali, oke. Ya. Nah, anaknya itu sakit. Karena saking pelitnya, jangankan dibawa ke dokter gitu loh. Nah, dia taruh anaknya itu di depan beranda rumahnya saja. Ya. Nah, pada hari terakhir dia udah tahu nih anaknya ini sudah nggak tertolong, ya kan? Nah, dia dorong anaknya itu di beranda rumahnya. Ya. Pada pagi itu Buddha seperti biasa mau pindah patah. Kemudian beliau melihat ada seorang pemuda, masih muda loh, ya kan? Seorang pemuda yang istilahnya membutuhkan ya dia gitu. Nah, berbaring sakit, berbaring di beranda. Kemudian Buddha lewat, ya singkatnya Buddha berdiri di depan dia nggak melihat. Kemudian Buddha membuat badannya lebih bersinar gitu. Kemudian dia baru melihat. Nah, setelah dia melihat Buddha, dia begitu kagum. Dia melihat, dia tenang, ya kan? Nah, dia merasa, oh ini luar biasa sekali sosok yang di depan dia. Dia bahkan nggak kenal, ya. Dia hanya percaya, dia yakin kepada sosok yang dia lihat. Pada detik itu dia meninggal, ya kan? Dia terlahir di mana? Dia terlahir di surga Tawatimsa. Yakin saja bisa masuk surga. Jamin, yakin bisa masuk surga. Ya kan? Ada sutanya di Dhammapada 2, silakan cek. Ya. Nah, kemudian luar biasanya lagi agama Buddha. Di mana ada yang sudah ke surga turun, kasih tahu surga itu ada loh. Agama Buddha. Di Dhammapada 2 ini juga. Nah, kemudian karena anaknya meninggal dan sudah terlahir di surga Tawatimsa, melihat bapaknya begitu sedih, ya kan? Anaknya meninggal, bapaknya begitu sedih, baru sedih kan gitu. Setelah meninggal dia baru sedih. Nah, karena saking gak tahannya, anaknya turun, ya kan? Dan dengan bantuan Buddha, membuka mata batin papanya bisa melihat. Dan papanya nanya, lu siapa? Kan gitu. Nah, dia mengatakan, saya anak kamu. Saya meninggal dan saya terlahir di surga. Saya turun ke sini untuk mengatakan kepada kamu, praktekkanlah ajaran Buddha Dharma, ikutlah ajaran Buddha, berdanalah, ya kan? Berlatih sila, ya kan? Dan bermeditasi. Nah, di situ kan kita lihat akhirnya dia juga menjadi seorang makhluk Arya kan gitu. Nah, dari surga turun ya di agama Buddha ada. Saya belum pernah baca karena walaupun saya sudah baca yang namanya satu kitab itu ya berkali-kali karena saya dari TK sampai saya kuliah ya yang saya pelajarin masih kitab yang itu kan gitu. Dan saya belum pernah menemukan kecuali di dalam sutta saya sudah menemukan ada pernyataan ya yang dari surga turun mengatakan bahwa surga itu ada dan dia terlahir di surga. Ya, nah jadi kita harus bangga dan kita harus yakin, kita harus percaya. Tapi pertanyaannya nanti kan jadi pertanyaan lagi. Kalau gitu nggak perlu dong dana sila, ya berpraktek yang lain-lain, yakin saja bisa gitu. Ada juga, Buddha juga sudah mengatakan kepada kita kan, kemana kita terlahir itu ditentukan oleh ketika nafas terakhir. Kecuali ada akusala karma 5 ya 5 karma yang besar. Kalau kita melakukan 5 karma yang besar, ini udah nggak bisa, pasti ke neraka awici dulu, membunuh ayah, membunuh ibu, membunuh arahat, ya kan? Kemudian melukai Buddha dan memecah belah sangha. Kalau kita lakukan yang 5 ini,
perlu sampai seperti apapun yang kita lakukan tetap harus ke neraka dulu. Kalau kita tidak melakukan yang ini, pikiran kita yang terakhir akan membawa kita terlahir kemana. Seperti tadi, jadi kan bisa, dia bahagia kan. Nah, dia bahagia. Kita semua yang di sini kalau kita bisa berlatih, ya. Nah, kemarin beberapa minggu yang lalu saya sakit gitu kan. Ketika sakit itu walaupun cuman istilahnya tenggorokannya itu sakit minta ampun, pikiran udah nggak bisa konsentrasi gitu. Nah, saya berpikir mengapa kita disuruh berlatih meditasi kan. Nah, berlatih meditasi itu ternyata manfaatnya salah satu ya ketika kita sakit itu kita masih bisa tenang, ya kan? Nah, kita jangan sampai tidak tenang gitu loh. Nah, orang-orang yang ketika kalau kita lihat ya kesakitan, ketika mau di nafas terakhirnya sakit dan lain-lain, nah itu sungguh kasihan loh. Kalau dia itu tidak bisa tenang, akan dibawa pikiran dia yang terakhir itu terlahir kemana, ya kan? Nah, bukan hanya kesakitan, kemelekatan juga. Kita kan udah pernah baca kan, seorang anggota sangha juga dia terlalu melekat kepada jubahnya kan gitu. Begitu dia meninggal menjadi kutu, ya kan? Nah, jadi ini adalah hal-hal yang mungkin gitu loh. Jadi kalau kita bilang percaya saja bisa, tetapi sebenarnya itu adalah bagaimana pikiran kita itu membawa kita itu bahagia. Ya. Kalau pikiran itu membawa kita bahagia, kita bisa terlahir ke alam yang lebih baik. Tetapi apakah itu menjamin kita di alam bahagia itu selamanya? Enggak. Makanya kita juga perlu menanam karma-karma baik supaya kalau kita terlahir di alam yang baik, kita bisa lama hidup di sana kan gitu. Nah, bukan cuma beberapa detik udah terlahir lagi dan yang terrealisasi itu adalah semua benih karma buruknya kita. Ya. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Minoritas tapi berkualitas, ya. Percaya saja bisa masuk surga, iya, ya. Dalam agama Buddha ada yang sudah ke surga dan turun kepada kita mengatakan bahwa bisa masuk surga hanya dengan percaya, ya. Nah, itu artinya kita harus melatih pikiran kita. Nah, di setiap kesempatan berlatih meditasi supaya kita bisa tenang, supaya kita bisa bahagia dalam semua kondisi, dalam sakit, dalam kondisi yang tidak menyenangkan, kita bisa membawa pikiran kita, fisik boleh sakit, pikiran tetap sehat, kan seperti itu. Baiklah, mungkin ini yang saya sampaikan ya, tema kita benarkah demikian pada siang hari ini. Nah, kalau memang masih ada waktu, tidak ada waktu lagi ya. Nah, jadi demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua yang hadir di sini. Selamat siang, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih Romo atas sharing Dharma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan code QRIS atau ke kantong dana yang disediakan.
kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dharma dan Sangha. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Bila Cinta Kasih Ada bersama-sama. Puja Bakti Uposatha Malam Cait dengan pendarasan Sutra Amitoching pada tanggal 23 November pukul 19.00 sampai 20.00 di Bakti Sala Wihara Ekayana Serta.
Selanjutnya, suatu kesempatan untuk berlatih bersama di kegiatan Weekend Camp yang akan diadakan pada tanggal 3 sampai 4 Desember 2022 di Pondok Sadana Anitayus. Kesempatan ini terbuka untuk peserta yang pernah belajar dan memahami metode latihan camp. Untuk pendaftaran bisa langsung melalui link yang tertera di sosial media Wihara Ekayana Serpong. Selanjutnya, sahabat terkasih, mari kita bersama-sama melakukan kebajikan dengan mengumpulkan pakaian layak pakai. Pakaian ini akan didonasikan dalam rangka Hari Imlek 2023. Kriteria pengumpulan pakaian layak pakai: pakaian tidak sobek, kancing atau resleting tidak rusak dan tidak luntur. Pakaian bukan seragam sekolah atau dinas. Periode pengumpulan di tanggal 14 November sampai tanggal 15 Desember 2022. Selanjutnya, menjadi volunteer atau pengurus wihara merupakan suatu karma baik. Daya Kasaba Wihara Ekayana Serpong membuka kesempatan bagi Anda untuk terus melakukan kebajikan, melayani lebih dari 750 orang setiap minggu. Mari berkontribusi lebih di wihara dengan menjadi bagian dari pengurus Wihara Ekayana Serpong. Di wihara keluarga kita dengan mendaftarkan diri Anda sebelum akhir November 2022. Anda bisa mendaftar sebagai Persamuhan Umat, Pendidikan dan Pelatihan, Ekayana Peduli, Rumah Tangga, atau Media. Silakan isi link di media sosial Wihara Ekayana Serpong. Terima kasih. Daya Kasaba Wihara Ekayana Serpong. Eta Wata. Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada mendiang James Setiadi. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakantu Wihara Ekayana Serpong. Sebanyak jasa, marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Eta wata ce am hehi sambatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabah sampati sidia. Eta wata ce am hehi sambatang punya sampadang sabe buta anumodantu sabah sampati sidia. Eta wata ce am hehi sambatang punya sampadang sabe sata anumodantu sabah sampati sidia. Akasata cebu mata dewa nagama indika punyantang anumodit wacirang rakantu lokasanti. Akasata cebu mata dewa maidika punyantang
Rakantu Indonesia, Ida Wonyatina Hotu Sukita Hontu Nyatayo, Ida Wonyatina Hotu Sukita Hontu Nyatayo, Ida Wonyatinang Hotu Sukita Hontu Nyatayo, Dewa Wasatu Kalena Sasa Sampati Hotu Ce Pito Bawatu Loko Raja Bawatu Damiko, Akasata Cebu Mata Dewa Nagama Idika, Punyantang Anumodit Wacirang Rakantu Wihara Ekayana Serpong, Akasata Cebu Mata Dewa Nagama Idika, Punyantang Anumodit Wacirang Rakantu Mendiang James Tiadi, Akasata Cebu Mata Dewa Nagama Idika, Punyantang Anumodit Wacirang Rakantu Sasanang, Akasata Cebu Mata Dewa Nagama Idika, Punyantang Anumodit Wacirang Rakantu Desanang, Akasata Cebu Mata Dewa Nagama Idika, Punyantang Anumodit Wacirang Rakantu Noguru, Akasata Cebu Mata Dewa Nagama Idika, Punyantang Anumodit Wacirang Rakantu Mamparati. Sadu, sadu, sadu. Umat berlutut dan bersikap anjali. Nama Karabika. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga Siso Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma dan Sangga, aku bersujud. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagavantang
Namaya. Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Namo Sanghaya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.